Mini Mixer Asli Collection 4. Nah, kayak kita buka bukus kardusnya ya. Fungsinya adalah untuk kipas-kipas. Sekarang ini musim kemarau, jadi sumuk ya. Istana Review. Cek 1. Sudah nyala. Cek cek cek. Sudah nyala. Sudah nyala. Istana Review. Jika Anda ingin menghubungkan berbagai macam alat sound, mulai dari mic, speaker, maupun media player lainnya, Anda membutuhkan yang namanya mixer. Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Azmi Yudanto di Ruang Siar channel Istana Review. Kali ini saya akan mensaringkan kepada Anda sebuah mini mixer. Mini mixer yang kecil mungil kita akan buka di sini ya. Mari kita buka bungkus kardusnya ya. Mixer yang akan saya sharingkan kepada Anda adalah ini professional audio asli. Kalau Anda ingin mencari mixer yang murah itu cari di Mbak Google dengan kata asli. Banyak mixer-mixer murah dari asli. Kali ini serinya adalah collection asli. Collection 4 asli. Kalau Anda cari di Google itu nyarinya susah ya, susah ketemu karena kok kayak yang jual kayak gini itu sedikit. Dan anehnya juga ketika Anda mencari collection asli itu ketemunya seri yang lain gitu. Mixer ini itu banyak dibalut dengan merek yang lain. Bentuknya sama, modelnya sama, tapi kok mereknya beda ya? Kok bisa gitu ya? Oke, sekarang kita mau buka ya. Ini tampilan kardusnya kayak gini. Professional Audio for Channel Broadcast Mini Mixer. Ini mixernya kecil mungil ya, asli. Ini tampilan mixernya kayak gini. Bisa dicolok ke USB, USB MP3 player, Bluetooth. Terus ini kita bisa colokkan mic, colokkan ke PC, ke komputer, terus ke headphone kita untuk memonitor audionya, kemudian speaker, terus kita hubungkan ke USB, terus ini ada fitur phantom powernya 48V, terus ada fitur Bluetooth dan bisa kita hubungkan ke HP. Uniknya dari mixer ini ya, itu bisa berfungsi berbagai macam. Yang kita tahu kan mixer itu cuma bisa digunakan untuk menggabung-gabungkan, menghubungkan berbagai macam mic ya, colokan mic dan speaker ya, mengkonekkan berbagai macam mic ya, dihubungkan banyak mic agar orang tuh bisa ngomong banyak gitu ya, ngomong banyak orang. Nah, kayak kita buka bungkus kardusnya ya. Ini dia gabus pertama kali kita buka gabus ini. Ada gabus seperti ini, fungsinya adalah untuk kipas-kipas. Sekarang ini musim kemarau jadi sumuk ya. Sambil kipasan gini. Terus ini ada bungkusan, isinya banyak ya. Ini ada kartu garansi. Kartu garansinya asli. Tapi nggak tahu kenapa ketika beli ini kok nggak pernah diisi ya. Benarnya kayak gini dipakai nggak sih? Terus ada kabel micro USB, ini ujungnya USB dan satunya adalah micro USB. Kabelnya putih. Terus ada ini adaptor USB power adapter, inputnya 140 volt, outputnya 5 volt 2,1 ampere. Total powernya 11 watt maksimal. Adaptornya kayak gini. Ini modelnya kayak adaptor Oppo, itu adaptor charger HP Oppo. Terus ini warnanya biru, biasanya USB 3 ini. Terus ini ada kabel jack to jack. Kabel jack to jack ini digunakan untuk menghubungkan HP ke mixer. Terus ada ini converter jack to RCA. Jacknya di sini, ini RCA. Terus ini kita buka mixernya ya. Ini kardusnya sangat aman nih, dikirim pakai ini kuat banget pengamanannya. Nah, ini dia mixernya, berdebu karena di tempat saya banyak debunya. Ini katanya di kardus itu ada 4 channel. 4 channel ya. Mana tadi? 4 channel. 4 channel itu saya masih belum paham kenapa disebut 4 channel ya. Mungkin harapan saya sih ada 4 pengaturan input. Tapi ternyata di sini pengaturan inputnya cuma ada 3. Ini ya, ini input 1, input 2, input 3, dan input 4 pas USB. Input pertama ini ada tombol volume,
terus ada pengaturan gain, terus pengaturan high sama low. Yang input kedua juga gitu, volume, terus low, high sama gain. Yang input ketiga atau keempat juga sama, ada pengaturan volume, low, high sama gain. Gain ini biar tambah bantar gitu ya suara inputnya. Bagian ini adalah colokan untuk mic XLR, colokan mic yang colokannya tuh kayak gini ya. Ini namanya XLR, kayak gini bentuknya. Ada colokan 3 di dalamnya ini. Ini biasanya ada di mic BM800. Mic BM800 tuh kayak gini loh. Nah, ini mic BM800, Anda pasti punya ya mic BM800. Ini kita colokkan ke sini. Ya. Wah, kebalik. BM800 ini membutuhkan power 48 volt ya. Kalau nggak dikasih power gitu nggak keras suaranya. Ini kita bisa pencet di sini. Dan ketika kita pencet, ini nggak nyala karena belum saya colokkan ke powernya. Tak liatin dulu pada bagian depan ini. Ini adalah tempat memberikan power pada mixer ini. Di sini ada colokan micro USB. Kita hubungkan pakai kabelnya, kabel yang disediakan ini ya. Tapi saya heran ya, USB kan powernya cuma 5 volt, tapi kok bisa memberikan phantom power ya sebesar 48 volt. Nah, yang ini USB-nya kita hubungkan ke adaptornya ini ya. Kita colokkan ke listrik. Nyala ya. Ini sudah kita colokkan. Terus ini ada pengaturan tombol. Kalau ini kondisinya terpencet itu namanya untuk MP3. Terus kalau sampai naik ini istilahnya off gitu ya, itu terhubung ke PC. Bagian ujung depannya seperti ini ya tampilannya. Bagian samping kosong, terus ini juga kosong, bawah cuma kayak gini kosong. Ini plastiknya sangat ringkih ya, saya pikir mixer itu abot loh, ternyata ringan ya. Harganya ini sekitar 350 sampai 400 ribu. Terus bagian belakangnya seperti ini. Ini kan sudah nyala ya. Ini bisa kita pasangin colokan XLR mic. Ini mic BM800 colokannya kayak gini ya. Biasanya sih colokan mic BM800 yang bawaannya tuh bentuknya jack 1/4. 1/4 tuh kayak gini. Nah, pada colokan yang input pertama ini Anda bisa pasangin untuk mic yang bentuknya XLR, SLR, atau pasangin yang bentuknya jack 1/4. Kita pasangnya di sini ya. Ini kita pasang jack 1/4 seperti ini, atau XLR bisa ya, pasang seperti ini. Ketika ini phantom powernya dinyalakan, itu bisa memberikan tenaga pada mic BM800, jadi bisa lebih keras suaranya. Kalau tanpa dinyalain phantom powernya ini nanti bunyinya pelan. Kemudian pada input 1 juga itu ada colokan mic. Ini mic ini digunakan untuk masangin mic yang colokannya garisnya 2. Kemudian pada bagian peyak ini fungsinya untuk memberikan efek FX ini ya. Nah, ketika ini dinyalakan, kita bisa mengatur efek-efek pada mikrofon ini. Kita atur pada ini. Ini ada pengaturan delay dan ini pengaturan repeatnya. Jadi mantul-mantul gitu suaranya. Halo gitu suaranya. Kemudian yang input kedua ini juga sama seperti yang input pertama. Ini ada volume, low, high, dan gain. Kemudian colokan inputnya juga sama, bisa untuk XLR maupun yang jack 1/4. Kemudian input yang ketiga. Nah, input yang ketiga ini pengaturannya adalah untuk input ketiga dan input keempat. Ini pengaturannya di sini sama, volume, low, high, dan gain. Dan input yang ketiga ini ada colokan jack 1/4. Ini jack 1/4 ini kita bisa pasang di sini, left, dan ini right. Terus yang ini kita pasang ke RCA. Input RCA ini bisa berasal dari HP,
bisa juga berasal dari laptop dan lain sebagainya. Ini RCA ya, ini RCA ya. Terus yang fitur rack ini saya belum tahu gimana cara ngerekamnya, kayaknya kita butuh alat tambahan yang lain untuk menggunakan fitur yang ini deh. Ini ada tulisan rack, ini belum bisa menggunakan yang ini. Nanti kalau misalnya sudah dapat infonya saya buatin video atau saya tambahin di deskripsi ya. Oke, kemudian outputnya. Nah, pada outputnya ini sudah disediakan sama asli ini dua alat ini ya. Jack ke RCA, ini jacknya, ini RCA. Jack ini mono ya, ini mono, ini garisnya satu, ini mono. Kita pasang ke sini dan ke sini. Terus ini misalnya kabel speaker ya, kita hubungkan ke sini. Nah, gitu deh. Kemudian kerennya dari mini mixer ini adalah dia itu bukan hanya berfungsi untuk menyambung berbagai macam perangkat, ini sini 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 sini, kemudian bisa juga kita hubungkan ke HP. Ini kita pasangin kabelnya, kabel jack to jack, kita bisa hubungkan ini ke HP, dari HP ya. Ini kayaknya tulisannya harusnya from, ini apa mungkin teksnya nggak muat ya, from HP. Kita hubungkan ini ke HP, colokkan ke sini, tag gitu. Nah, pada HP-nya ini pengaturannya ini ya, yang from HP ini ya, input audionya dari HP ke sini, itu Anda pengaturannya di sini. Nah, ketika Anda menghubungkan USB ini, balik ya, nanti bisa menjadi MP3 player. Jadi enak ya, mini mixer ini selain bisa menjadi mixer, kita juga bisa menjadikannya dia sebagai sound card, external sound card. Terus dia juga bisa menjadi MP3 player. Terus bisa juga menjadi Bluetooth player. Enak ya. Nah, ini fitur USB, ketika kita colokkan ke USB, dia langsung play file audio yang ada di mixer ini. Terus ini kalau kita tekan ini ada pengaturan Bluetooth, kita bisa hubungkan ke Bluetooth HP misalnya. Jadi kita memainkan file audio dari HP terhubung ke mixer ini. Ini fitur Bluetooth sedang proses mencari. Mode ini ada berapa mode ya? Line in. Nah, kalau line in ini berarti kita menggunakan selain USB. Selain USB ya, bisa jadi dari line in sini atau ini. Yang fungsi rekam saya nggak paham, ini kok ada tulisan rek. Oh iya, yang ini belum ya. Yang main ini fungsinya adalah untuk mengatur input dan output. Input dari semua audio sini dan juga hasil keluaran dari semua audio yang ada tertempel di sini, itu ngaturnya juga di sini, mainnya di sini. Terus ini bagian main out yang kita fungsikan untuk menghubungkan ke speaker. Mini mixer ini bukan ampli ya, jadi kalau Anda hubungkan speakernya dari sini ke speaker pasif itu nggak bisa bunyi ya, jadi Anda harus menghubungkan colokan ini ke speaker aktif, bisa bunyi karena ini bukan ampli ya. Ini adalah untuk kita mengatur monitor ya, jadi kita bisa memonitor suara dari audio dari mixer ini, kita hubungkan ke sini headphone. Nah, ini ada dua colokan, yang satu hijau ini untuk audio dan yang ini untuk mic. Nah, kalau Anda mau pakai mic dari headphone ini juga bisa, jadi yang satunya dihubungkan ke headphone, terus yang satunya ke mic. Nah, jadi kita bisa menggunakan mic ini plus headphone-nya kita terpasang di sini. Nah, kita bisa memonitor audio yang keluar dari mixer ini pakai headphone ini ya. Pengaturannya di sini. Aturan untuk mengatur audio yang ada di headphone. Dan yang ini outputnya kita menggunakan main di sini. Output dari masing-masing mic ini kan ada efek-efeknya ya. Pengaturannya adalah di sini. Ini kita matikan saja. Biasanya saya sih nggak suka kalau pakai efek-efek berdengung-dengung mantul-mantul gitu, malah suaranya nggak jelas. Nah, apabila Anda menggunakan USB ini untuk MP3 player,
Anda harus pastikan ininya tertempel ya, terpencet. Kadang kan kita hubungkan ini ke PC, ke komputer atau ke laptop gitu. Kadang itu suara di laptop nggak bunyi, ternyata ini belum terpencet gitu. Kalau suara komputer nggak bunyi, pencet aja ini. Kadang kita sering lupanya di sini loh kok nggak bunyi gitu. Istana Review. Oke, untuk video selanjutnya saya akan sharingan kepada Anda tentang penggunaannya dari masing-masing ini ya. Dengan BM800 itu hasilnya kayak gimana dan seterusnya kita akan sharingan pada video selanjutnya. Semoga video ini tentang review mini mixer Ashley Collection 4 bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan informasi dan juga tambahan inspirasi untuk Anda. Jangan lupa selalu klik like, share dan subscribe channel Istana Review. Saksikan video saya selanjutnya, komentar Anda saya tunggu. Dadah. Istana Review. Mini Mixer Ashley Collection 4. Nah, oke, kita buka bukus kado saya. Fungsinya adalah untuk kipas-kipas. Sekarang ini musim kemarau, di sumur ya. Cek, satu. Sudah. Cek. Sudah.